pasti akan mencintai kita. Maka nggak cukup iman saja ke Allah, Allah doang yang dipercayai Nabi Muhammad kan nggak bisa. Dan nanti turunannya setelah kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, maka kata Rasul, ikuti para sahabatku katanya. Karena nanti yang menyampaikan ke kita Rasulullah sudah wafat siapa? Sahabatnya, Bu. Kalau sahabatnya sudah wafat, siapa yang lanjutin? Siapa yang lanjutin? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa kemudahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini undangannya udah sebulan yang lalu, udah kayak Ustaz Kondang. Padahal cuma perdangan doang, ya. Jadi pas datang saya kaget, masya Allah, luar biasa, ya, penuh, ya. Ini dalam rangka apa? Maka alhamdulillah, puja serta puji syukur kita akan selalu kita kenakan dan kita khususkan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, keluangan waktu sehingga kita bisa hadir. Tentunya sholawat beriring salam takkan pernah lupa dan selalu tercurah, selalu Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Musa Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliaulah akhirnya kita berada di alam yang penuh dengan cahaya, di alam yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentar ngobrol lagi. Ini belum masuk tema. Jadi kalau orang ngomong, ya, ketika dia ngomong lalu ada yang ngomong lagi nyautin, kan? Buyar Bu, kan? Itu udah merdeka Bu, coba deh ibu pegang kita. Untuk merdeka orang bisa diam. Ini yang lagi diaparin hilang semua. Yang Muhammad cantik-cantik orang-orang, masya Allah. Lakinya udah kenal kan dari rumah itu. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus ke alam raya ini sehingga akhirnya dunia menjadi terang benderang. Pertanyaannya adalah, apakah sebelum Rasulullah diutus alam gelap, apakah matahari kagak bersinar? Apakah tidak ada kehidupan? Ada. Matahari bersinar. Bahkan dalam sejarah disampaikan bahwa kota Makkah pada saat sebelum Rasulullah diutus itu adalah kota metropolitan. Lu tahu metropolitan? Kalau ngomong mengerti bahaya, ya. Nah, udah kayak mall, Bu. Mall. Rame, apa-apa ini ada. Tapi kenapa itu disebut zaman jahiliyah? Apa jahiliyah itu? Kebodohan, kegelapan, ketidaktahuan, tidak ada ilmu pengetahuan. Bukan dari ilmu pengetahuan. Artinya
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu enggak ada gunanya. Meskipun hebat, meskipun mentereng, meskipun jago, meskipun keren, enggak ada maknanya. Itu yang ingin diisyaratkan. Kenapa maulid itu kita selenggarakan? Agar kita semua tersentuh dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban yang meskipun itu hebat, orang yang katanya canggih, apa canggih? Kok canggih, Bu? Modern. Dicancangnya pergi. Nanti cancang. Aku orang Cibun, orang ngerti dicancang. Itu kecanggihan tadi, kehebatan tadi nggak ada maknanya dan akan disebut dengan jahiliyah, akan disebut dengan kebodohan. Dikatakan ilmu pengetahuan dan cahaya keterangan itu adanya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berubah yang tadinya jauh, nggak kenal orang mana, cuma bilang Anda muslimah, saya seorang muslim, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saudara. Makanya tradisi yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah istilah apa? Ukhuwah. Istilah ukhuwah. Jadi udah makan itu masih kuat. Ukhuwah. Ukhuwah banget. Ukhuwah itu artinya apa? Tali persaudaraan. Maka dalam Islam diperkenalkan tali persaudaraan itu kuat. Rasulullah menyampaikan bahwa al-muslimu lil muslimi al-bunyanil wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti apa? Bangunan yang satu. Saling menopang, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka semua berada dalam satu kesatuan apa? Kemanusiaan. Sama-sama manusia. Yang akhirnya kita semua tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah ke alam raya ini untuk dijadikan sebagai apa? Khalifah. Apa khalifah, Bu? Tahu khalifah? Pemimpin. Khalifah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata khalf. Khalfun. Khalaf lam fa. Artinya belakang. Apa, Bu? Belakang. Lalu khalifah juga bisa diterjemahkan artinya pengganti. Apa, Bu? Pengganti. Ada berapa dua makna khalifah itu? Ya. Nah, dua tuh. Satu artinya apa? Belakang. Satu lagi artinya pengganti. Lalu sekarang diterjemahkan khalifah sebagai apa? Pemimpin. Kenapa? Dikarenakan orang yang memimpin itu adalah orang yang berada di belakang orang yang tadinya memimpin sebelumnya, dan sekaligus dia akan menggantikan orang yang berada di depannya. Benar kan, Bu? Jadi pemimpin itu adalah orang yang berada di belakang pemimpin
berada di belakang orang yang harusnya dia ikuti yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka khalifah yang keempat itu saya bawa. Nah, Khulafaur Rasyidin. Satu, dua, Utsman, dua, Umar, tiga, Utsman. Ini semua Sayyidina. Apa Sayyidina? Apa Sayyidina? Tahu Sayyidina? Tahu Sayyid? Tahu Sayyid? Bukan pakai T, dan D. Sayyid. Ya, apa Sayyid itu? Tua. Kenapa kita panggil mereka tua? Kemudian kita panggil ibu-ibu, ya, itu kita panggilnya ibu, enggak panggil langsung namanya. Kenapa? Menghormati mamanya, dipanggil mamanya. Kenapa? Allah dulu dalam Al-Quran, sekian banyak ayat Al-Quran. Ada berapa katanya ayat Al-Quran? Tahu? Ayat Al-Quran ada berapa? 6.666. Boleh-boleh aja. Udah hitung bebek belum? Allah menurunkan banyak ayat yang sekian banyak, meskipun tadi berbeda pendapat di antara ulama, cuma dia masuk karena gampang hafalnya. Jadi dia 6.666. Nggak tahu ya, nggak hitung bebek, dia tahu. Ya. Iya. Dari sekian banyak ayat, Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad itu sendiri, tidak pernah. Cari dalam Al-Quran. Berbeda dengan Allah menyebut para nabi yang lain. Nabi yang lain Allah sebut namanya sendiri tanpa diembel-embel. Wa idh qala Musa liqaumihi wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Enggak ada nama arsalna Muhammadan. Tapi Allah menyebut Nabi kita tercinta dengan nama ya ayyuhar rasul. Boleh minta agar gak? Ya ayyuhan nabi. Minta ya. Kenapa? Karena Allah sangat sayang, Allah sangat memuliakan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang Allah saja memuliakannya, dan kita lagi manggil enak-enak gimana ya? Atau minta mama kali bang? Minta mama. Maksudnya Muhammad kan Muhammad yang ada di Solo, yang tukang pacul. Kalau mau manggil nama Nabi kita tuh, ditambahin Nabi kita tercinta, atau Rasul kita tercinta, atau bahkan ditambahin Sayyidina. Bid'ah besar bagian. Ya. Kata Sayyidina tadi itu sebagai kemuliaan, kita memanggil orang itu nggak disebut namanya, marah tuh. Coba dari ulang. Ya, Bu Haji apalagi Bu pulang haji dipanggil ibu doang, marah Pak. Mau bu, marah haji. Haji sebut aku.
manggilnya tuh. Ibu, manggil lakinya nyebut apa Bu? Sebut namanya dan namanya doang. Sampai lagi hari dulu kayak gitu. Pulang aja jadi sombong begini. Paling nggak dengar tuh ya. Panggilnya nanti peang. Salah banget. Kalau manggil namanya harus ada panggilan penghormatannya itu. Kalau orang biasa saja kita muliakan, kita hormati, masa Nabi yang tadi telah membawa dari zaman yang gelap, zaman yang enggak ada cahaya keimanan di sana, yang tidak tersentuh dengan keimanan yang akhirnya dibilang itu adalah gelap gulita. Setinggi apapun peradaban tanpa ada Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada maknanya. Kita nyekolahin anak tinggi-tinggi, kita nyekolahin anak hebat, menjadi orang yang terkenal, tapi ketika dia tidak kenal dengan Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada maknanya. Maka harus kita kenalkan bahwa hubbun Nabi, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Agak sahur iman seseorang tanpa percaya kepada Nabi kita tercinta yang Muhammad SAW. Syahadat, ada berapa syahadat itu? Kita mengambil syahadat berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup? Segitu cukup? Iya. Kurang Bu. Orang cukup segitu doang. Kudu ditambah namanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang hanya percaya kepada Allah saja, tidak mempercayai Rasulullah Muhammad SAW, enggak terkategorikan mukmin Bu. Kita bisa bilang kafir, enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh. Kudu saya percaya kepada Sayyidina Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tanpa beliau kita tidak kenal Allah ya. Maka akhirnya kata Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah ngajarin kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada kita semua, katakanlah wahai kekasihku, kata Allah, sampaikan kepada seluruh umat, seluruh manusia, jika kalian mencintai Allah, maka syaratnya satu, apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Suruh ngikutin doang susah banget, tinggal ngikut Bu. Pakai orang mau. Hah? Kalau ngikutin susah ngikutin. Udah tinggal ngikut, udah tinggal duduk. Ibu kan diajak jalan-jalan nih. Kita ziarah. Wah, udah terlalu gitu. Jangan sampai orang diajak saya. Udah tinggal duduk doang ikut. Kata Allah, kata Bioni cuma ikut saja ke aku, kata Allah. Sudah dipastikan kalau kamu ikut aku, kata Nabi Muhammad, Allah yang menyampaikan itu, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kita.
Karena nanti yang menyampaikan ke kita Rasulullah sudah wafat siapa? Sahabatnya, Bu. Kalau sahabatnya sudah wafat, siapa yang lanjutin? Bu, siapa yang lanjutin? Namanya tabi'in. Hah? Tabi'in, oh tabi'in. Bukan lima orang katanya, bukan. Ini gelang. Jadi dalam Islam itu ada tradisi sanad namanya. Tahu tradisi sanad? Orang pengen kasih tahu. Belum ya. Sanad, tahu sanad? Sanad itu artinya dalam bahasa Arab arti sanad itu sandaran. Orang nyender. Nah itu namanya bersanad. Tapi yang dimaksud dengan sanad di situ adalah orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang dari ujung sampai ke bawah nggak terputus, itu namanya sanad. Oh, ada keju. Tradisi ini dijaga sejak zaman Rasulullah. Ada yang dikenal dengan istilah apa? Sahabat. Siapa sahabat itu, Bu? Tahu definisi sahabat apa? Besti, sahabat karib. Tapi definisi sahabat itu artinya, arti bahasa Arab sahabat itu kawan dekat, kawan karib. Tapi yang dimaksud dengan sahabat itu, definisi sahabat yang dimaksudkan dalam Islam, yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, itu namanya. Ngerti kan? Belum? Halo? Tadi ngobrol, karena udah kagak ngobrol tidur. Saya belum bagaimana ini. Suruh diam, kalau bener diam. Kalau betul kalau saya iya Ada yang sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah, dan beriman kepada Rasul. Karena di zaman itu ada orang yang berjumpa Rasul tapi tidak beriman. Siapa itu? Abu Jahal, Abu semua dulu. Dia berjumpa tapi tidak beriman. Sahabat mereka bukan sahabat. Yang sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasul dan beriman kepada Rasul. Turun ke bawah namanya tabi'in. Arti turun ke bawah, orang yang berjumpa Rasul lama-lama habis, meninggal, semua wafat. Habis satu habis. Orang yang berjumpa Rasul sudah selesai, generasi setelahnya namanya apa tadi? Tabi'in. Siapa berarti tabi'in? Orang yang berjumpa dengan sahabat, beriman kepada Allah. Di antaranya Imam Abu Hanifah. Beliau berjumpa dengan sahabat dan beriman kepada Allah. Entar generasi tabi'in habis, turun lagi ke bawah, namanya tabi'in. Turun lagi ke bawah, tabi'in. Tiga berapa generasi berarti? Kita generasi berapa, Bu? Berarti kita ini apa? Tabi'in
diajarin oleh gurunya terus sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua nyampe. Itu yang dimaksud dengan bersama. Maka sekarang lagi ramai, ini ngaji di sini bersama, ngaji di sini bersama. Mengapa? Agar ilmu yang sampai kepada kita itu betul-betul murni ilmu yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tercemar dengan apapun. Tradisi itu dijaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka oleh itu para sahabat, para tabi'in semua berjaga. Ketika kita tadi ittiba, mengikuti Rasul, itu sama dengan kita mengikuti sahabat, sama dengan mengikuti tabi'in, sama dengan mengikuti tabi'in, terus sampai ke guru kita. Sekarang ada orang yang bilang katanya belajar guru ke Nabi, yang diikuti adalah Rasulullah. Iya betul, itu Rasulullah. Cuma mau belajar dari mana mengikuti nama Rasul? Dari siapa? Dari guru. Gurunya dari mana? Dari guru yang dari dapat terus. Maka sangat naif seandainya ada orang yang bilang ketika dia mengajarkan sesuatu, jangan ikutin itu, ikutin nama Rasul. Nah, emang Rasul diikuti sama siapa? Guru ada yang diikuti siapa itu? Para ulama. Mereka lah yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh para tabi'in itu terus ke atas. Ustaz katanya maulid mah kagak ada zaman Nabi amanan. Ini gedean kita ngadain bid'ah katanya. Bagian, bu, bagian. Kenapa bagian? Karena ternyata Rasulullah merayakan sendiri maulidnya, bu. Rasulullah merayakan sendiri maulidnya dengan apa? Beliau berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya oleh para sahabat kenapa Rasulullah berpuasa, karena di situ aku dilahirkan. Berarti beliau maulid seminggu sekali maulidnya, bu. Kita cuma setahun sekali. Pakai diomelin, pakai diomongin, pakai dibidangin. Bukan? Nah ini belum lagi kebanggaan kita yang sangat luar biasa, bu. Ibu tahu Lailatul Qadar? Tahu orang jiwa ya? Tahu Lailatul Qadar? Siapa? Gue tak tahu gue. Malam 1000 bulan itu mah 1001 malam itu umur. Lailatul Qadar itu adalah malam di bulan puasa. Ada salah satu malam yang Allah muliakan, yang kabarnya ketika beramal di malam itu pahalanya setara dengan beramal selama 1000 bulan ya. 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan berapa tahun? 98 tahun. Siapa orang yang umurnya ke segitu? Umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi para sahabat bilang ke Nabi, umat-umat sebelum kita ini enak umurnya panjang-panjang, ibadahnya banyak. Kita sekarang umatmu rata-rata usianya berapa? 60-an ya, 75. Jarang 75 gitu. Hitungnya nih, apalagi yang 80 orang. Ya? Makanya karena usianya berapa tuh? Rata-rata tuh biasanya itu 60-an tuh.
Nabi itu 63. Siap-siap itu ya. Jadi kalau udah sekarang umurnya 52, berarti tinggal 11 tahun. Kalau yang udah 59, nah berarti 4 tahun lagi. siap-siap. Bahkan kalau ngajarinnya itu Nabi ngajarinnya bukan siap-siap itu usia kok. Ajal mana ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Semua adalah rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita semua berusaha semaksimal mungkin menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa keimanan dan ketakwaan. Agar kita tidak gampang menjustifikasi orang. Apa justifikasi? Justifikasi itu menilai orang, menghakimi orang. Kalau kita orang ngomong begini saja, neraka lu, dan kenapa emang neraka punya siapa? Pengen bilang neraka lu, tidak boleh. Siapa tahu orang yang tadi di pinggir jalan itu di akhir hayatnya Allah kasih dia hidayah, dan bahkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nauzubillah ini tadi kita yang duduk di sini yang selalu bercengkrama dengan masjid, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat sucinya. Bahkan nauzubillah ini nggak bisa bayar kalau di akhir hayat kita terpeleset. Dan disitulah kita mati. Siapa yang tahu? Nauzubillah. Ini rahasia makanya. Kudu tetap hati-hati. Nggak boleh kita lepas diri, nggak boleh. Dimanapun dan kapanpun berupaya semaksimal mungkin agar hidayah itu kita jaga kuat di dalam diri kita. Karena ajal datangnya nggak pakai informasi lagi. Kemarin masih ngobrol katanya dosa. Orang udah berubah. Kamu bilang apa yang udah aja? Bagaimana? Itu kita menjalani makanya kalau mereka itu mencoba cabut baik katanya. Dan kadang emang udah kan disalahnya begini. Jadi ada yang tahu itu adalah rahasia Allah. Kerahasiaan itu tujuannya adalah untuk apa? Agar kita akan mengawasi. Enggak gampang menilai orang, enggak gampang kita ngatain orang. Padahal kita sendiri urusan kita banyak banget ngaca. Ya, ini yang diajarin Rasulullah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itulah evaluasilah dirimu sebelum kamu menghitung orang lain. Itu pelajaran agama kita. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu telah mengajarkan kita dari A sampai Z, nggak ada yang ketinggalan tuh, semua udah diajarin. Tapi malam Lailatul Qadar itu malam yang ketika kita ibadah itu sebanding kata Nabi, oke, saya minta tolong. Umur kita pendek, tapi keistimewaan kita bisa setara dengan mereka. Udah berapa kali puasa Ramadan? Masing-masing udah berbeda-beda. Kalau puasa Ramadannya ada udah 10 kali, ya, berarti 10 dikali 98. Berarti berapa itu? 980. Hebat kali itu. Apalagi yang puasanya udah sampai 50 tahun dikali 98 udah berapa? Berapa? Banyak. Itu kira-kira. Itu untuk apa? Sebagai keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang usianya sedikit tapi amal ibadahnya bisa setara dengan umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad. Kapan itu adanya? Setelah Rasulullah diutus
Amin. Sholat ya sih. Bukan. Bacain main. Bukan jujur sih. Karena malam itu pun adalah malam mulia, Bu. Malam itu setara kebaikannya Allah akan diampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan kita akan dihitung nanti ke depan menjadi orang yang baik. Tidak datang. Kapan malam itu adanya? Setelah Rasulullah Lailatul Id, malam Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu malam yang mulia. Kapan adanya? Setelah Rasulullah diutus orang baik masih lama. Setelah Rasulullah diutus, malam-malam tadi, malam-malam mulia itu tidak akan ada kalau Rasulullah tidak diutus, pun tidak ada. Maka sekarang kita kalau kita mau membandingkan antara malam itu dengan malam kelahiran Rasulullah, yang mana yang lebih mulia tuh? Masih mulia ada yang Quran? Masih mulia ada yang tulis di Quran? Mulia mana tadi? Mulia lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita merayakan kelahiran beliau dengan penuh kegembiraan, apakah itu sesuatu yang dilarang? Agama Islam itu agama yang paling enak, Bu. Agama yang sesuai dengan semua yang berkait dengan kehidupan kita. Belanja boleh dalam Islam? Oh. Orang dagang, orang jualan, silakan. Dan apa yang diperbolehkan itu yang haram. Dagang sesuatu yang menipu orang, itu yang merugikan, itu yang dilarang dalam Islam. Semua yang enak, semua yang baik, agama kita itu mengadopsi, masuk semua. Nggak ada ajaran Islam yang membenarkan kita. Enak-enak aja. Ibu duduk di masjid sini, enak kan? Enak. Dapat pahala kan? Dapat. Tahu dari mana? Pede banget kita berdua. Kenapa semua yang ngomongnya? Orang yang duduk di masjid itu pahalanya ngalir kalau dipinta, Bu. Ibu nggak minta ya Allah saya pahala saya kasih, kagak. Allah itu menanya kita ngasih kalau dipinta baru ngasih, dipaksa baru ngasih. Kalau kagak dipinta kagak dipaksa jembar ya. Tapi kalau tadi pinta biar pun ya mana ya dipaksa kalau tuh kemarin. Allah makanya dulu kita sholat melaksanakan kewajiban pasti ada pahala kalau kita. Kita ngaji pasti dapat pahala kalau kita enggak. Yang jadi masalahnya adalah pahala-pahala yang telah kita kumpulkan sekian banyak, apakah itu akan utuh seperti itu atau akan habis bocor seperti berada di dalam karung. Kita pandutin itu makanan sebanyak-banyaknya, tahu-tahu karungnya Allah. Bawa makanan dari sini ya, banyak begitu. Alhamdulillah berkah namanya. Iya. Tahu-tahu jatuh atu-atu jatuh. Pas sampai rumah tinggal karungnya doang. Itu sama seperti amal kita tadi. Kita beramal tanpa kita pinta Allah kasih pahalanya. Tapi ternyata kita membocorkan karung kita dengan apa? Dengan sesuatu yang kita semua senang. Apa itu? Gibah.
Bu, kalau udah ngomongin orang, gue aku perbuangan dah. Lupa mau waktu gue. Hah? Kalau udah si Anu kemarin itu loh. Iya dia mau makin ramai. Cekong mulai. Jangan. Itu ngabisin itu bobolongnya apa itu? Katanya enggak, saya tuh mau ngomongin orang besar. Saya kan udah belajar banyak. Kata ngomongin orang tahunya jadi apa? Ria gitu. Payah gua lah jangan ngomongin orang. Lah ketok yang ini kata yang mana itu? Entar ini kata yang ini banyak sekali celah-celah itu. Kita harus menjaganya dengan baik. Intinya tadi bahwa diri kita itu punya masalah yang lebih besar daripada memikirkan orang lain. Maka kata Rasulullah ibda binafsik, mulailah dengan diri orang. Kalau kita sudah mulai baik, baru kita mengajak orang yang di samping kita, baru kita mengajak orang yang mengajak baik. Urusan kita nih ya. Nah ini kembali bahwa Rasul kita ini kemuliaannya luar biasa. Malam-malam tadi itu gak kalah. Apa malam? Maunya Anda Allah buktikan sebenarnya. Allah buktikan di dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Lahab. Tahu surat Al-Lahab? Apa surat Al-Lahab? Bilang surat apa dah? Surat apa dah? Tahu surat apa tahu? Apa itu? Apa siada? Al-Quran tuh kalau dibaca satu hurufnya udah 10 kebaikan. Ibu baca tadi tuh yang gak baca kayak apa tuh? Tabat itu berapa huruf? Yada 3. Berapa bu? 4 tambah 3. Abi 3 lagi. Berapa itu? Lahabi 3 lagi tuh. 13. Watab 4. Berapa tuh? 17 kali 10 170 kebaikan. Itu tanpa dipikir tuh langsung Ini makan. bagian kata ngerti ke bodoh apa bagian ngerti kata ditanya itu artinya orang iya itu Al-Quran hebatnya bu. Bagian kata ngerti ke bagian bacanya salah-salah ke tetap dapat pahalanya 1 huruf 10 enggak mungkin enggak pasti kan. Surat itu cerita tentang Abu Lahab, pamannya Nabi yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ada ampunnya. Ibu tahu neraka nggak bu? Jangan-jangan bukan. Iya, nggak mau. Ibu di dunia kalau punya sakit itu ada sembuhnya. Punya sakit ada penetralisirnya. Paling agak orang yang udah sakit banget nggak kuat nahan sakit pingsan dia. Ketika pingsan merasakan sakit nggak? Tapi nanti di akhirat itu neraka bu, nggak berhenti sakitnya bu, sampai keluar dari mana bu berhenti. Jangan. Makanya masuk surganya itu ya. Iya. Ya bu. Iya. Oh, itu orang saya tinggal lah. Oh,
Hari Senin dibebaskan dari siksa. Kenapa? Karena beliau senang pada saat Rasulullah dilahirkan. Ini orang kafir, orang yang udah masuk neraka, masih diberi dispensasi oleh Allah. Apalagi kita tuh orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, mempercayai Rasulullah, gembira akan kelahirannya. Mudah-mudahan kita lebih baik dari itu semua. Mudah-mudahan dengan maulid ini, ya, kegembiraan kita kepada hadirnya Rasulullah Muhammad SAW, kita ketahui keutamaan beliau, semakin kita mencintainya. Mencintai Rasulullah itu tidak akan pernah membuat kita rugi. Yang ada kita akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu di antara tanda cinta kepada Rasulullah membacakan sholawat kepada beliau. Jangan pernah henti dan jangan pernah bosan untuk membaca sholawat kepada beliau. Harapannya adalah agar kita dimasukkan ke dalam kelompok Allah dan para malaikat, sehingga kita akan selamat bukan hanya di dunia bahkan di akhirat. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua akan dikategorikan dan dikumpulkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau, selalu berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah yang pernah beliau ajarkan, dan yang kita harapkan adalah syafaat darinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.